Assalamualaikum halo teman-teman, hari ini saya bagikan 4 olahan mie instan. Yang pertama ada Indomie kangkung atau mie kangkung. Mie kangkung ini tanpa kuah ya, jadi bumbunya memang meresap banget, ditambah rasanya juga pedas. Dijamin nagih banget, terutama untuk yang suka dengan rasa pedas. Yuk langsung aja. Pertama-tama siapkan bahannya dulu. 1 bungkus Indomie mie goreng, kemudian 1 genggam kangkung sudah dicuci dan ditiriskan, 1 telur ukuran sedang, 1 buah tomat ukuran sedang dipotong dadu, kemudian 6 cabai rawit utuh, ini nanti untuk taburan. Lalu ada bumbu halus. Bumbu halusnya sudah saya tulis di sini ya. Ada cabai merah besar, cabai rawit merah, bawang putih, bawang merah, dan garam. Jadi saya sudah ulek garamnya ya. Langkah pertama kita bikin orak-arik telur dulu. Nah, kalau orak-arik telurnya udah jadi, udah terbentuk, baru dimasukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Dimasak dengan api yang wajib banget apinya kecil ya, biar nggak gosong bumbunya. Kita masak sampai bumbunya ini benar-benar matang ya, beraroma. Sambil dikibas-kibas tangan gini kan kelihatan kecium wanginya ya, enak banget ya. Nah, kalau udah mengeluarkan minyak kayak gini bumbunya, kita bisa tambahkan air. Nah, kalau airnya udah masuk, baru apinya digedein dikit boleh. Kalau tadi kan kecil ya. Masukkan bumbu bawaan dari Indomie gorengnya, kemudian untuk jumlah airnya disesuaikan dengan kebutuhan dan selera masing-masing. Jadi kalau teman-teman pingin berkuah, silahkan ditambahkan airnya. Tambahkan setengah sendok teh penyedap. Saya nggak tambahkan garam lagi karena tadi di bumbu halusnya sudah ada garam. Masukkan kangkungnya, kemudian mie-nya. Masak hingga mie-nya benar-benar matang. Boleh ditutup ya kalau perlu biar mie-nya tuh cepat matang. Nah, kalau udah mendekati mau diangkat gini, baru dimasukkan tomat sama cabai rawit yang utuh tadi teman-teman. Jadi nggak terlalu overcook dan masih kelihatan segar untuk tomat sama cabainya. Diaduk hingga tercampur rata. Nah, ini dia sudah cukup bagi saya. Bisa diangkat kemudian disajikan. Ini pas banget jadi 1 mangkok mie ayam kayak gini ya teman-teman. Teman-teman kalau mau bikin banyak, misalkan mau bikin 2 mangkok atau 3 mangkok, tinggal resepnya dikalikan aja ya. Atau kalau mau buat jualan juga bisa loh teman-teman. Teman-teman ditaruh dimasak kemudian taruh dalam styrofoam, kemudian iklan, insya Allah laris manis ya. Lanjut ke menu yang kedua, ada seblak mie kuah. Berbeda dengan resep pertama yang tanpa kuah. Kalau teman-teman suka yang berkuah, apalagi cuaca lagi dingin kayak gini ya, enak makan yang berkuah, teman-teman bisa cobain resep yang ini. Siapkan 1 mie instan. Saya pakai mie instan isi 2, tapi saya hanya pakai 1 aja. Kemudian 1 genggam sayuran, saya pakai cesim. Daun jeruk saya pakai 3 lembar. Kemudian untuk pelengkapnya saya pakai pilus cikur, siomay mini, lidah cuangki secukupnya aja. Untuk bumbunya saya pakai 1 bawang putih, 3 ruas kencur yang dikupas dicuci ini karena kecil-kecil jadi kelihatannya banyak ya. Kemudian ada 7 cabai rawit merah dan 10 cabai merah besar, ini udah saya potong-potong. Tambahkan sedikit air kemudian cuper biar cepat halus kayak gini ya. Karena tadi cupernya pakai air, jadi saya akan masak paling tidak sampai airnya menyusut gini ya, baru nanti saya tambahkan minyaknya. Tapi kalau teman-teman tadi ngecupernya menggunakan minyak, bisa langsung digongso aja ya. Nah, ini kan airnya sudah menyusut, saya akan tambahkan 1 minyak bawaan dari mie-nya, ditambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng. Dimasak sampai cabenya benar-benar matang, terutama cabai merah besar agar tidak bau cabai mentah begitu ya. Kemudian kalau sudah mengeluarkan minyak, masukkan daun jeruknya. Sambil disobek-sobek daun jeruknya biar lebih keluar aromanya. Nah, ketika sudah seperti ini, sudah matang, baru dimasukkan airnya. Airnya banyaknya tergantung kebutuhan ya. Saya pakai air selayaknya kita masak mie pada umumnya aja ya, mie instan pada umumnya. Tapi kalau teman-teman menginginkan ini kuahnya agak banyak, silakan ditambahkan air dengan jumlah lebih banyak. Nah, kalau sudah mendidih kayak gini, masukkan bumbu bawaan dari mie-nya, masukkan semuanya. Nah, kalau jumlah airnya tadi banyak gitu ya, teman-teman bisa ditambahkan penyedap atau garam. Tapi kalau teman-teman bikinnya airnya sedikit, selayaknya kita bikin mie instan aja, nggak usah ditambahkan garam ataupun penyedap lagi. Masukkan mie-nya, kemudian lidah cuangki sama siomay mininya masuk. Kita tunggu sampai mie-nya ini matang ya. Kalau mie-nya matang, kita tusuk pakai garpu kayak gini, udah matang, baru dimasukkan cesimnya. Biar tujuannya agar cesimnya ini tetap hijau dan nggak terlalu overcook.
Kembali lagi ya, untuk jumlah airnya sesuai selera. Kalau dirasa ini airnya terlalu sedikit bisa ditambahkan. Untuk daun jeruknya bisa diambil aja biar nggak mengganggu proses makannya nanti. Ini sudah selesai, bisa langsung disajikan dan dinikmati dengan pilus cikurnya. Nah, bisa juga ditambahkan ceker atau tulangan ayam begitu ya, seperti topping seblak pada umumnya. Kita lanjut yuk teman-teman ke resep yang ketiga. Resep yang ketiga ada Indomie hack goreng lebih tepatnya ya. Di resep ini yang perlu digarisbawahi adalah penggunaan minyak ya teman-teman. Jadi minyaknya jangan terlalu banyak biar kesannya tuh nggak oily banget kayak makan minyak. Langsung yuk, pertama kita siapkan bawang putih yang sudah dicincang ya teman-teman. Kemudian bawang merah juga 1 sudah dicincang, 6 cabai rawit dipotong-potong, 1 batang daun bawang yang dipotong-potong juga. Siram dengan minyak goreng mendidih, nggak usah terlalu banyak ya minyaknya karena kan nanti indominya juga ada minyak bawaan bumbunya. Tambahkan 1 sendok teh saus cabai, 1 sendok teh kecap manis, kemudian cabai bubuk saya pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman suka pedas silahkan ditambahkan jumlahnya. Masukkan bumbu bawaan dari indominya. Nah, seperti saya bilang ini kan sudah ada minyaknya ya. Kalau minyaknya tadi kebanyakan itu nanti jatuhnya malah terlalu berminyak dan enak kalau dimakan. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian kalau udah tercampur rata, sisihkan, kita masak indominya. Saya pakai indomie goreng yang jumbo. Dimasak nggak usah terlalu matang masaknya, tapi tergantung selera ya. Kalau teman-teman suka yang nyemek boleh sampai matang banget. Kalau saya nggak terlalu suka yang terlalu matang banget, jadi kayak gini aja udah cukup. Angkat, kemudian aduk dengan bumbu yang udah kita siapkan tadi. Taburi dengan bawang goreng ataupun topping kesukaan teman-teman, misalkan sosis goreng atau bakso goreng, sesuai selera ya. Kita lanjut ke resep yang terakhir. Resep yang keempat ini adalah sotong mie instan. Resep yang terakhir ini lebih ke cemilan ya teman-teman. Kalau 3 yang di awal adalah resep makanan berat ya, ini lebih ke cemilan. Bisa untuk dijadikan ide jualan loh teman-teman. Yuk langsung aja. Yang disiapkan tentu mie instan ya. Mie instannya direbus dulu seperti biasa layaknya kita masak mie instan, jadi sampai matang ya teman-teman. Kemudian tunggu dingin. Saya tunggu dingin biar nggak merusak pisau dari cupernya. Kalau panas-panas takutnya nanti pisaunya rusak ya teman-teman. Kemudian bahan lain adalah tambahkan 1 butir telur utuh, 3 bawang putih, dan sedikit air. 1 sendok makan cukup ya teman-teman. Saya pakai mie kuah rasa ayam bawang yang isi 2. Masukkan bumbu bawaan mie, cabai bubuk bawaan, kemudian minyaknya juga kita masukkan, termasuk juga sayuran keringnya juga kita masukkan. Tambahkan 1 sendok teh saus cabai dan 1 sendok teh kecap. Nah, kalau teman-teman pakai mie goreng biasanya ada saus dan kecapnya ya, nggak perlu ditambahkan kalau pakai mie goreng. Cuma karena ini pakai mie instan, jadi saya tambahkan mie instan kuah maksudnya. Haluskan sampai benar-benar halus. Tapi perlu diingat ya teman-teman, kalau teman-teman menggunakan mie instan perlu ditambahkan setengah sendok makan masako. Masukkan 1 daun bawang yang udah dipotong-potong, kemudian 15 sendok makan tepung tapioka atau aci dimasukkan secara bertahap. Saya bagi menjadi 2 tahap. Jadi tahap pertama dimasukkan dulu, diaduk hingga teksturnya berpasir, kemudian masukkan sisanya. Aduk-aduk hingga adonannya menjadi kalis. Nah, di video ini karena saya memakai mie instan kuah, saya nggak tambahkan masako karena mie instan kuah itu di dalamnya bumbunya termasuk dialokasikan untuk kuah ya teman-teman, jadi udah asin. Lain halnya dengan mie goreng. Jadi kalau teman-teman pakai mie goreng wajib banget ditambahkan masako ya. Nah, ini udah kalis, siapkan meja kerja atau apapun lah ya. Kita ambil sebagian, kita mulai buat disesuaikan dengan mika yang akan kita pakai untuk menjual si sotong ini. Nah, kurang lebih kayak gini. Ambil lagi bagiannya, lakukan hal yang sama hingga adonannya habis. Nah, kalau adonannya ini kan terlalu besar ya, karena saya nggak pakai timbangan, jadi susah untuk benar-benar sama rata. Teman-teman tinggal ambil saja kelebihannya, kemudian kita bulat-bulatkan lagi, pipihkan bagian ujungnya, kita runcingkan hingga bagiannya sama rata. Untuk 1 adonan ini jadi 42 pieces sotong mie. Jadi banyak banget ya teman-teman. Nah, sebelum digoreng, sotong mie ini wajib untuk direbus terlebih dahulu. Saya akan rebus menjadi 2 sesi karena nggak muat wajannya ya. Rebus sampai benar-benar dia matang, mengembang, dan mengapung ya teman-teman. Ini kan sudah mengapung dan dia mengembang. Jangan lupa dibolak-balik sebentar.
Kalau udah, kita bisa angkat. Nah, ini tuh jadinya besar-besar ya teman-teman kalau udah direbus kayak gini. Ini wajib banget nunggu dingin ya. Kalau teman-teman mau kemas dalam wadah, wajib nunggu dingin terlebih dahulu. Masukkan sisanya, kita rebus kembali. Rebus sampai benar-benar matang. Nah, sotong mie ini enaknya dimakan dadakan atau dimakan anget. Jadi istilahnya digoreng dadakan begitu ya. Ini sudah selesai semua, sudah dingin. Saya angin-angini dengan kipas angin. Nah, ini dimasukkan ke dalam wadah. Jangan lupa tangannya diolesi dengan minyak goreng agar tidak lengket. Kalau teman-teman mau jualan di depan sekolahan, teman-teman bikin stoknya dulu seperti ini yang banyak, baru nanti di sekolahan kita goreng. Jadi benar-benar digoreng dadakan ya teman-teman. Atau kalau malu jualan, misalkan malu gitu ya, ini buat stok cemilan di rumah juga bisa. Jadi teman-teman yang bekerja, ibu pekerja bisa goreng kapan saja. Ini dijual 3 ribuan juga masuk karena ada biaya mika dan biaya sausnya. Semoga bermanfaat ide jualannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.